Preview. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang modul ajar. Namun sebelumnya, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa bersama. Untuk itu saya meminta salah satu peserta untuk memimpin doa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan memimpin doa untuk kegiatan kita pada pagi ini. Bapak Ibu, instruktur dan teman-teman kepala sekolah yang saya hormati, marilah sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan kita pagi ini berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, makasih Pak Sof atas doanya. Mudah-mudahan kegiatan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, peserta IHT yang saya hormati, ada 4 agenda sesi yang dibahas, tapi saya hanya membawakan 2 sesi, yaitu konsep modul ajar dan komponen modul. Baik, kita mulai ya untuk pemahaman awal kita. Barangkali saya meminta salah satu dari Bapak Ibu menyampaikan kira-kira menurut Bapak Ibu selama ini ya terkait dengan modul ajar ini, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau pernah membuat ya gambaran terkait dengan modul ajar itu seperti apa. Saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapat terkait dengan modul ajar ini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Baik, mungkin saya bisa membantu teman-teman yang lain untuk menyampaikan modul ajar. Ya, terima kasih Pak Instruktur. Untuk pemahaman kami selama ini, modul ajar itu memang dibuat, tapi isinya sepengetahuan kami hanya materi-materi yang akan diajarkan pada pembelajaran hal itu. Dan modul ajar biasanya kami lampirkan di rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi modul ajar itu merupakan bagian atau lampiran dari RPP yang akan kami gunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Mungkin sejauh itu pemahaman kami untuk modul ajar yang telah kami lakukan pada kurikulum 2013. Terima kasih, Pak. Iya, oke, terima kasih Pak Sof. Jadi memang gambaran yang disampaikan oleh Pak Sof memang itu terjadi pada sebagian besar guru kita, bahwa pemahaman terkait dengan modul ini adalah semacam buku teks pendamping ya, bagi guru untuk membelajarkan siswa. Nah, baik kita untuk lebih memperdalam pengetahuan kita terkait dengan modul, marilah kita sama-sama mengikuti materi ini. Yang pertama, modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam kurikulum kurikulum sekolah penggerak ini ada beberapa istilah baru yang kita kenal. Di antaranya ada capaian pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, ada modul ajar, dan profil pelajar Pancasila. Nah, ini salah satu dengan yang lainnya saling terkait ya. Jadi semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini pada akhirnya nanti membentuk
yang namanya siswa dengan profil pelajar Pancasila. Jadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi keterkaitannya bahwa modul ajar ini dikembangkan dari alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran sendiri ini pengembangannya turunan dari capaian pembelajaran. Perlu diketahui bahwa capaian pembelajaran itu disusun oleh pemerintah pusat. Nah, jadi melalui Kementerian Pendidikan ini sudah menetapkan yang namanya capaian pembelajaran. Nah, ketiganya ini nanti bermuara ke profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan utama dari konsep pendidikan kita saat ini. Oke, baik Bapak Ibu, itu adalah kaitan antara salah satu dengan yang ini terkait dengan modul ajar, ATP, capaian dan profil pelajar Pancasila. Kita ke slide yang berikut. Di sini ada komponen modul ajar. Ada 3 komponen utama. Komponen utama adalah ada informasi umum, kemudian ada komponen inti dan lampiran. Nah, ini yang nantinya komponen yang ada dalam modul ajar yang dikembangkan oleh guru. Pada informasi umum itu ada identitas modul. Jadi ada nama penyusun, ada institusi, ada tahun disusunnya modul. Ada jenjang sekolah, ada kelas, dan alokasi waktu. Nah, selanjutnya untuk informasi umum yang berikut ada kompetensi awal. Nah, ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa yang siswa sebelum mempelajari. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah istilah baru dalam kurikulum kita, sistem pendidikan yang dikembangkan saat ini. Ini semuanya mengarah ke pembentukan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 ciri ya. Mungkin diantara Bapak Ibu bisa membantu saya untuk menyebutkan 6 ciri tersebut, 6 dimensi. Ada yang bisa bantu? Ya, gotong royong. Berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Ya. Iya. Terus ada yang mau ditambahkan lagi? Bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke yang berikut. Jadi pada saat Bapak Ibu para guru nanti mereka mengembangkan modul pada komponen profil pelajar Pancasila, ini tidak perlu dimuat semuanya dalam satu modul. Ini terkait dengan karakteristik dari materi yang dibawa ya. Jadi kalau materinya ini mengharuskan ada 3 dimensi atau 3 ciri yang masuk ke dalam karakteristik materi itu, ya berarti cuma 3 saja yang dimasukkan. Dari 6 tidak perlu semuanya harus di setiap modul harus ada ke 6 dimensi tersebut. Kemudian informasi umum. Nah, jadi pada bagian informasi umum yang berikut ada sarana prasarana. Ini semua fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Oke. Yang berikut adalah peserta didik. Target peserta didik ini ada 3 kategori. Yang pertama itu peserta didik reguler. Jadi yang kita punya siswa di sekolah yang tidak memiliki kesulitan dalam mencerna dan memahami materi. Kemudian yang kedua, ini peserta didik yang memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya 1 gaya, misalnya hanya pendengaran saja, ya, penglihatannya tidak bisa melihat misalnya, ya. Ada juga yang tidak bisa mendengar, bisa melihat. Nah, ini masuk ke kategori dengan peserta didik dengan kesulitan belajar. Kemudian ada peserta didik dengan pencapaian tinggi. Jadi anak-anak yang mampu memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi ini ada 3 kategori. Oke. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Yang dimaksud di sini adalah pembelajaran tatap muka, daring, PJJ daring maupun luring.
Dan yang berikut adalah campuran dari keduanya, yaitu blended learning. Nah, pada komponen inti yang berikut ada tujuan pembelajaran. Ini mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Yang berikut kita masuk pada komponen inti yang kedua, yaitu pemahaman bermakna. Nah, ini adalah pemahaman informasi tentang manfaat yang akan peserta didik beroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi dia berupa kalimat, ya, kalimat pemahaman bermakna. Contoh misalnya manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Yang berikut lagi adalah komponen inti pertanyaan pemantik. Ya, ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Contohnya, pertanyaannya seperti ini: apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca, dan seterusnya. Oke. Komponen modal ajar yang berikut, kegiatan pembelajaran. Nah, ini sama dengan di RPP, adalah urutan kegiatan pembelajaran dalam bentuk langkah-langkah kegiatan. Nah, ini harus ditulis jelas di dalam modul. Jadi pada kurikulum sekolah penggerak kita tidak mengenal lagi RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, tapi guru-guru itu mengembangkan modul ajar lebih lengkap dari RPP. Yang berikut adalah asesmen kompetensi. Asesmen itu kita tahu ada 3, asesmen sebelum pembelajaran, selama proses pembelajaran, dan pada akhir proses. Nah, asesmen sebelum pembelajaran disebut dengan diagnostik, kemudian pada proses disebut formatif, dan di akhir proses disebut dengan asesmen sumatif. Nah, asesmen bisa dilakukan dengan sikap, performa atau penampilan, dan secara tertulis. Ya. Kita lanjut lagi pada poin berikut, ada pengayaan dan remedi. Nah, pengayaan ini diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi, nah, agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. Kemudian yang kedua, remedial, ini diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan dan memahami materi atau pembelajaran mengulang. Nah, patokan dari remedial dan pengayaan ini adalah kriteria ketuntasan minimal. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke komponen yang berikut. Ada lampiran, ya, bagian ketiga, lampiran. Ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan bahan bacaan guru dan peserta didik. Ya. Jadi bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai. Pada komponen modal ajar berikut ada glosarium. Nah, ini adalah kumpulan istilah. Bila di dalam modul ada istilah-istilah asing, ini dikumpulkan di satu bagian, ditulis, kemudian diberikan arti. Namanya glosarium. Kemudian yang berikut ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber referensi dari yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Bisa dari buku, dari internet, dari narasumber, dari sumber-sumber lain yang relevan. Oke, saya kira itu materinya. Sebelumnya barangkali sebelum saya mengakhiri, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan modul ajar? Silahkan. Sebelum saya kasih bahan untuk berdiskusi. Kalau tidak ada terkait dengan modul ajar? Ya, cukup jelas. Jelas ya. Oke, kalau begitu yang terakhir mungkin ada satu pertanyaan yang nanti bisa didiskusikan bersama teman-teman. Kemudian nanti kita bahas bersama. Oke, baik. Cukup saya kira pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam